Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya mengenai jenis-jenis koreksi fiskal dalam laporan laba rugi ya, yang nanti digunakan untuk penyesuaian laporan rugi laba komersial dalam perhitungan PPh baik badan maupun orang pribadi di portal Kortek ya. Jadi koreksi fiskal itu adalah suatu kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian ya, yang harus dilakukan oleh wajib pajak sehubungan dengan pendapatan dan biaya laporan laba rugi. Koreksi fiskal ini terjadi ya karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak atau akuntansi fiskal. Jadi jenis koreksi fiskal itu ada dua. Yang pertama adalah koreksi fiskal positif, yaitu umumnya adalah mengkoreksi biaya-biaya yang tidak dapat diperkenankan oleh pajak ya, sesuai dengan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Kemudian koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh yang terutang. Contoh koreksi fiskal positif diantaranya adalah yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan bagi bagian dari tanggungannya itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan. Kemudian dana cadangan, kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura ya, dalam batasan tertentu. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, harta yang dihibahkan, sumbangan, dan bantuan lainnya. Kemudian PPh ya, jadi PPh itu tidak dapat dikurangkan di penghasilan fiskal. Kemudian sanksi administrasi ini berupa sanksi denda dan bunga perpajakan. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada pemilik, ini biasanya untuk badan usaha seperti CV ya, atau firma. Kemudian selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan fiskal ya. Jadi kalau penyusutan atau amortisasinya komersial itu melebihi ketentuan penyusutan atau amortisasi fiskal, maka harus dikoreksi selisihnya. Kemudian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya dalam laporan rugi laba terdapat penyerahan yang omsetnya sebagian dikenakan PPh final, yang sebagian dikenakan tidak final. Misalnya untuk penyerahan jasa konstruksi, kemudian ada persewaan tanah dan bangunan, maka untuk biaya-biaya yang dibiayakan untuk pengeluaran yang bersifat penghasilannya yang setelah dikenakan PPh final, maka harus dikoreksi. Kemudian yang berikutnya adalah koreksi fiskal negatif, yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Di antaranya adalah seperti ini: penghasilan bunga deposito atau tabungan lainnya, kemudian bunga obligasi, surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Kemudian berikutnya adalah penghasilan berupa hadiah undian. Kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa efek, dan transaksi penjualan saham dan pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, jasa konstruksi, usaha real estate, kemudian persewaan tanah dan bangunan. Kemudian penghasilan dari wajib pajak tertentu yang termasuk dalam kriteria PP 55. Kemudian berikutnya adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yaitu bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima atau badan amil zakat ya, yang disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian harta hibahan, kemudian pembagian warisan atau pemberian warisan,
Kemudian contoh berikutnya adalah harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh pegawai dalam bentuk natura atau kenyimpanan wajib pajak, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggal dunia yang tertanggung. Kemudian pembayaran asuransi beasiswa. Kemudian berikutnya adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendidikannya disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Kemudian penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Kemudian bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh oleh anggota koperasi. Kemudian berikutnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Ventura berupa bagian laba dari badan usaha pasangannya yang didirikan dan menjalankan usaha kegiatan di Indonesia dengan syarat merupakan perusahaan mikro, kecil, dan menengah, atau yang menjalankan kegiatan usaha dalam sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek. Kemudian beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya adalah sisa lebih atau yang diperoleh badan atau lembaga laba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian, bidang pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 4 tahun. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Jaminan Sosial. Kemudian dividen. Dividen di sini dengan syarat orang pribadi yang menerima sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang menerima adalah badan usaha dalam negeri. Kemudian dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri sepanjang ini diinvestasikan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah negara Indonesia. Kemudian berikutnya adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian sisa laba atau lebih yang diperoleh badan dalam bentuk lembaga sosial atau keagamaan. Jadi seperti itu ya kan pajak, sedikit tentang penjelasan koreksi fiskal, kemudian jenis-jenis koreksi fiskal. Semoga penjelasan sedikit ini ada manfaatnya. Apabila ada salahnya mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.